Sumatera Barat adalah provinsi yang mempunyai sejarah panjang, di mana setiap sejarahnya mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat Minangkabau. Provinsi dengan jumlah penduduk 4.864.909 jiwa ini memang dominan dihuni oleh masyarakat yang beretnis Minang. Karena itu wajar saja jika Sumatera Barat dikenal lewat suku Minangkabau. Namun provinsi yang begitu elok ini tentu memiliki sejarah tersendiri. Pemirsa, sekarang saya berada di benteng pertahanan yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1824 di Tanah Datar ini sendiri. Tidak hanya benteng Van der Kapellen saja yang sebagai sejarah peradaban, bahkan banyak prasasti yang ada di Kabupaten Tanah Datar itu terdapat 8 titik tempat bersejarah di mana terletaknya prasasti-prasasti dalam sejarah peradaban. Seperti apa prasastinya dan apa saja prasasti yang ada di Kabupaten Tanah Datar? Yuk ikuti perjalanan saya dalam Amazing Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Purana Nagari Pagaruyung tidak terlepas dari sejarah kerajaan pada abad ke-13, di mana nagari ini pernah menjadi ibu kota dari kerajaan terbesar di Pulau Sumatera, yaitu Kerajaan Pagaruyung. Untuk menentukan prasasti itu asli atau tidak, itu ada yang namanya ilmu paleografi. Jadi di sana bisa dirunut bahwa aksara tersebut ada semacam gaya ya. Jadi gaya prasasti atau gaya tulisan tersebut mewakili zamannya. Misalnya menggunakan huruf Palawa, itu berarti dia yang tua. Kemudian pasca Palawa atau Jawa kuno, berarti itu di masa yang lebih muda lagi. Kali ini saya menelusuri jejak-jejak peninggalan yang terdapat pada Nagari Pagaruyung, salah satunya berupa prasasti. Berawal sekitar tahun 1347 Masehi, ketika Raja Aditya Warman yang merupakan pemimpin dari Kerajaan Pagaruyung mulai mengembangkan wilayah kekuasaannya di bagian tengah Sumatera. Konon, beliau memiliki peranan penting dari sejarah terbentuknya nama suku Minangkabau. Nama tersebut diambil dari sebuah peristiwa bersejarah bagi masyarakat Minang, yaitu diadakannya sebuah pertandingan adu kerbau oleh suatu kerajaan asing. Singkat cerita, kerbau pasukan berukuran besar mampu dikalahkan oleh kerbau kecil dari masyarakat setempat. Kemenangan itu menginspirasikan masyarakat setempat memakai nama Minangkabau yang berasal dari ucapan Manang Kabau. Artinya menang kerbau. Penggalan-penggalan sejarah tersebut tidak terlepas dari ukiran-ukiran yang dibuat pada permukaan batu yang biasa kita kenal dengan prasasti. Kekuasaan Aditya Warman atas Kerajaan Pagaruyung membuat wilayah ini memiliki banyak jumlah prasasti yang menceritakan tentang silsilah keluarga, wilayah kekuasaan, serta tentang pengaruh agama di bumi Sumatera Barat. Di Jalan Alam Bagagarsah, Jorong Gudam, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, terdapat komplek prasasti Pagaruyung dengan jumlah 9 prasasti. Situs ini merupakan tempat dikumpulkannya prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh Aditya Warman yang ditemukan di sekitar Bukit Gombak, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Pariagan, Kecamatan Rambatan, dan Kecamatan Limakau. Pemirsa, di sini dapat kita lihat bahwasannya prasasti Pagaruyung tersusun secara berjajaran. Nah, yang pertama di sebelah kiri saya ini merupakan prasasti Pagaruyung 1 atau yang disebut juga dengan prasasti Bukit Gombak karena ini ditemukan di Bukit Gombak sendiri. Untuk yang sebelah kanan saya ini adalah prasasti Pagaruyung 2
Kemudian di sebelah kanan saya lagi ini adalah prasasti Pagaruyung yang ketiga, kemudian yang keempat. Nah, di mana prasasti Pagaruyung 3 dan 4 ini merupakan prasasti yang juga disebut sebagai prasasti Kapalo Bukit Gombak. Lalu di ujung sana juga ada prasasti 5, 6, 7, dan 8. Sedangkan yang prasasti ke-9 itu terletak di ruang koleksi di Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya lagi, pemirsa, Anda bisa melihat di papan informasi di mana setiap prasasti Pagaruyung ini mulai dari 1 hingga 9 itu memiliki makna sejarah yang luar biasa. Kumpulan-kumpulan prasasti ini memiliki ciri khas mereka masing-masing dan tentu saja ukiran yang terdapat pada setiap prasasti memiliki makna yang berbeda. Prasasti Pagaruyung 1 ditulis menggunakan bahasa Sanskerta, di mana isi pada prasasti ini menjelaskan tentang status kedudukan Aditya Warman serta menyebutkan asal-usul dari Aditya Warman, yaitu putra dari Adwaya Warman. Kemudian pada prasasti Pagaruyung 2, isi yang terkandung dalam prasasti ini belum dapat dijelaskan secara lengkap karena terjemahan yang dihasilkan meloncat-loncat. Diperkirakan prasasti ini berangka tahun 1295 Saka atau 1373. Untuk prasasti Pagaruyung 3 dimaksudkan untuk memperingati berdirinya suatu bangunan atau tempat suci keagamaan yang sayangnya bangunan yang dimaksud tidak diketahui lagi keberadaannya. Bapak, kan kita tahu nih Pak, prasasti Pagaruyung ini terdiri dari 9 jajaran prasasti Pak. Nah, itu seperti apa sih Pak kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka nih ataupun upaya untuk melestarikan prasasti kita ini Pak? Ya, pemerintah Kabupaten Ternate juga menetapkan prasasti Aditya Warman ini pada tahun 2020 melalui keputusan Bupati. Kemudian juga pemerintah Kabupaten Ternate melakukan kegiatan pengembangan dari cagar budaya berupa pendokumentasian beberapa cagar budaya yang ada di Kabupaten Ternate. Termasuk salah satunya prasasti Pagaruyung ini. Seperti buku yang saya pegang, ini juga salah satu bentuk dulu sebelum pendokumentasian melalui audiovisual. Kita juga lakukan pembuatan buku yang berisi tentang cagar budaya yang ada di Kabupaten Ternate, termasuk prasasti Pagaruyung. Bukti-bukti keberadaan kerajaan yang dipimpin oleh Aditya Warman pada abad ke-13 bisa dilacak pada beberapa prasasti yang terdapat di nagari Pagaruyung. Salah satu prasasti yang masih utuh terdapat di Komplek Prasasti Kuburajo yang ditemukan di kawasan Kuburajo, Nagari Limokaum, Kabupaten Tanah Datar. Komplek Prasasti Kuburajo terdiri dari 2 buah prasasti, yakni Prasasti Kuburajo 1 dan Kuburajo 2. Pada Prasasti Kuburajo 1 dipahatkan pada sebuah batu artifisial dengan jenis batu kuarsa berwarna coklat kekuningan dengan ukuran tinggi 108 cm dan lebar 30 cm dan diberi sangga besi agar batu dapat berdiri tegak. Di tubuh prasasti ini ada 16 baris tulisan, di mana ini isinya 16 baris ini menggambarkan bahwasannya adalah garis keturunan dari Raja Aditya Warman, di mana Raja Aditya Warman ini merupakan anak dari Adwaya Warman. Nah, di kalimat berikutnya pemirsa juga digambarkan bahwasannya ini merupakan sebuah puji-pujian untuk Raja Aditya Warman. Dan konon kabarnya pada tahun 1987 prasasti Kuburajo 1 ini sempat hilang dan akhirnya ditemukan pada tahun berikutnya. Pada Komplek Prasasti Kuburajo 2 terdapat 3 buah batu yang berjejer. Prasasti Kuburajo 2 sendiri berdiri di bagian tengah, sedangkan batu sebelah kanan dan kiri diberi hiasan yang bersifat candra sangkala. Ukiran pada prasasti ini berupa gambar matahari dengan berbagai variasi pada masing-masing batu berhias tersebut.
Gambar matahari melambangkan Dewa Indra atau matahari yang konon sangat dipuja oleh Aditya Warman. Pada tiap batu berhias melambangkan angka, tahun, serta mengacu pada masa pemerintahan Aditya Warman. Batu Kuburajo II sendiri dipahatkan pada sebuah batu andesit memiliki ukuran tinggi 145 cm dan lebar 63 cm, di mana tulisan pada permukaan batu sudah cukup aus, terutama pada sisi kanan dan kiri batu tersebut. Bapak, nah berarti prasasti-prasasti yang ada di Kabupaten Tanah Datar ini sudah terregistrasi nasional ya Pak ya? Alhamdulillah ya, sudah bukan hanya peringkat kabupaten, tapi seluruh prasasti ini melalui kawan-kawan dari BPCB juga sudah terregister secara nasional. Kemarin kami berkoordinasi dengan kawan-kawan dari BPCB, bahwasanya tahun sekarang itu ada dana dari Dirjen Kebudayaan Kemdikbudristek RI untuk pemugaran terhadap lingkungan, pemugaran lingkungan dari objek prasasti. Alhamdulillah nanti ada di Tanah Datar akan dilakukan tahun sekarang itu di 5 titik, salah satunya Kuburajo, lalu prasasti Aditya Warman di Pagaruyung, prasasti Rambatan, Ombilin, dan satu lagi itu ada prasasti Sarwaso 1 di Sarwaso. Bagaikan harta yang tersembunyi, prasasti-prasasti yang terdapat di Nusantara ini posisinya sudah berpindah-pindah dari tempat mereka berdiri pada saat pertama kali. Tak terkecuali salah satu prasasti yang akan saya tuju, yaitu prasasti Sarwaso II, di mana prasasti ini diletakkan pada komplek yang berada di tengah kota Batu Sangkar. Seperti prasasti lainnya, prasasti Sarwaso sendiri diambil dari tempat ditemukannya prasasti ini, yaitu di Nagari Sarwaso yang berada dekat kota Batu Sangkar. Memiliki wilayah kekuasaan yang mencakup Provinsi Sumatera Barat, tentu saja memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu, nama Aditya Warman pun diletakkan pada sebuah museum yang terdapat di Kota Padang. Tepatnya pada Jalan Diponegoro nomor 10, Belakang Tangsi Padang, Sumatera Barat. Pelayanan yang diberikan oleh museum ini sebagai Bapak mungkin juga kurator dari koleksi dari museum itu sendiri Pak? Layanan yang diberikan kepada masyarakat yang mengunjungi Museum Aditya Warman seperti pertama mulai dari masuk ya kita alurnya masyarakat dapat menggunakan taman bermain dengan latar belakang rumah Bagonjong yang punya nuansa kebudayaan di sana, lalu terus masuk ke ruang pameran. Pengunjung bisa meminta layanan pendampingan oleh para edukator untuk mendapatkan informasi kalau butuh informasi yang lebih daripada koleksi yang dipamerkan. Meskipun dinamai Museum Aditya Warman, namun koleksi yang terdapat pada museum ini berupa benda biologika, filologika, kramologika, seni rupa, dan lain-lain. Pemirsa, setiap daerah memiliki keunikan tersendiri, apalagi dengan adanya peninggalan bukti jejak arkeologis yang masih bisa kita jumpai. Percikan peninggalan mampu mengilhami kita untuk lebih mendalami lebih dalam persoalan sejarah yang ada. Berbagai warisan kebudayaan tentunya haruslah kita jaga, lestarikan, dan kita manfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan bersama. Saya Nakmah Majid, sampai jumpa di edisi Amazing Indonesia dari Provinsi Sumatera Barat selanjutnya.